Jadi ini adalah relawan keadilan yang terdiri dari berbagai NGO. Intinya mendesak Kapolres Ponorogo dan Kejaksaan maupun pengadilan agar kasus-kasus yang selama ini sudah dilaporkan dan sudah mulai dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu segera dituntaskan. Membuka mata hati panjenengan agar panjenengan dengan penuh keikhlasan dan ridho ilahi bisa mempermasalahkan masalah dengan hati nurani, tidak hanya dengan etikat yang dalam tanda petik mempengaruhi kami dengan kode-kode yang tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi ini adalah relawan keadilan yang terdiri dari berbagai NGO. Intinya mendesak Kapolres Ponorogo dan Kejaksaan maupun pengadilan agar kasus-kasus yang selama ini sudah dilaporkan dan sudah mulai dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu segera dituntaskan. Jangan sampai kasus yang sudah bertahun-tahun mendon tidak ada target waktu. Apakah perkara itu dihentikan atau perkara itu ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan, itu tidak jelas. Nah, kaitannya dengan kasus ini tadi sebenarnya ada 5 kasus. Yang pertama adalah kasus I-Sampat yang akhirnya pelakunya sudah meninggal dunia 2, yang 1 belum. Kemudian kasus pemalsuan sidik jari, ada dugaan pemalsuan sidik jari, data pembandingnya 3 sudah dipenuhi semua dan sudah dikoordinasikan dengan Polda Jawa Timur dan Labkrim Inafis Jawa Timur. Korbannya adalah beralamat di Tegalombok, Kauman. Nah, kemudian yang kedua itu masalah BRI. BRI itu kan kebobolan, jadi ATM, bukan ATM ya, itu e-banking. Pada waktu sudah dilaporkan, sudah beberapa tahun dilaporkan, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Padahal pelakunya sudah jelas, rekening sudah diblokir, kemudian alat-alat bukti sudah cukup kuat, sehingga dengan demikian seharusnya segera ditingkatkan ke penyidikan dan mestinya sudah disidangkan seperti kasus-kasus yang lain. Demikian pula kasus yang ini yang agak hangat itu ini tadi. Ini memang sangat luar biasa tuh, menyedihkan. Jadi atas nama Soekardi yang dia punya tunggakan bank di Danamon sebesar 160 juta. Jadi 160 juta tunggakan di bank Danamon. Kemudian ditutup oleh kawannya, dibuat kesepakatan untuk sementara berdasarkan keterangan dari korban itu adalah perikatan utang piutang. Tetapi ternyata di notaris itu perikatan hukum jual beli, kemudian ditindaklanjuti dengan surat kuasa jual dan surat AJB di notaris Ponorogo. Nah, yang perikatan hukumnya ada di Ngalek. Yang menjadi persoalan, ketika di sidang pengadilan notaris mengatakan jual beli itu hanya 160. Baik itu notaris Hartati maupun notaris Muryani. Dalam kesaksian di bawah sumpah, harga jual beli tanah dan bangunan itu 160. Kalau faktanya ya sekitar dulu itu 500-an juta, sekarang sekitar 700 sampai 900 juta perkiraan, bisa lebih. Nah, kalau memang itu hanya 160 juta, logikanya cukup dilelang di Ponorogo. Pasti masih ada sisa hasil lelang. Dan yang sangat menyedihkan itu, dalam satu kesaksian, objeknya sama, saksinya beberapa orang, tapi beda. Jadi kalau ada beda, berarti kan pasti ada yang bohong kan? Saksi 1 mengatakan 160, saksi 2 mengatakan 200. Mana yang benar saksi ini? Tapi bukti otentik itu di situ 160 bukti otentik. Tapi dia mengatakan itu 200.
Yang satu 160. Oleh karena itu satu di antara duanya pasti bohong. Satu. Dan yang keduanya, kalau itu memang perikatan utang piutang, yaitu utang piutang, kenapa tidak dibuat aja perikatan utang piutang? Kenapa harus perikatan jual beli? Kalau memang dibuat perikatan jual beli, kenapa tidak disampaikan secara terbuka aja kepada yang bersangkutan? Tapi kalau perikatan jual beli, kenapa masih menerima angsuran gitu loh? Jadi kalau memang itu sudah diperjualbelikan, kenapa itu masih menerima angsuran? Karena beberapa kali menerima angsuran berdasarkan fakta di persidangan gitu loh. Meskipun alasannya itu ganti sewa. Ganti sewa Pak, ada perjanjian sewa menyewa. Dalam persidangan tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa. Ini persidangan. Jadi yang saya sampaikan itu fakta dalam persidangan. Untuk harapannya Pak? Ya, harapan saya supaya perkara ini diusut secara tuntas, dibongkar apa adanya. Jadi gunakanlah keadilan itu dengan istilahnya menjunjung tinggi etika moral, etika hukum, dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan sampai itu orang yang seharusnya korban justru akhirnya dipidanakan. Setelah dipidanakan kemudian suruh keluar dari rumahnya. Ini kan menyedihkan, kan tragis sekali kan. Untuk nama lengkap Pak bisa disampaikan, nama lengkap dan ya, ini jadi korbannya itu adalah Pak Sukardi, rumahnya Polorjo. Profesinya adalah perantara, itu korbannya. Dan yang diduga pelaku ini terserah penyidik siapa nanti yang akan terjadi, yang akan dijadikan tersangka. Apakah tersangka penipuan, apakah tersangka melakukan sumpah palsu, atau tersangka misalkan dokumen-dokumen itu kan sebenarnya yang diserahkan oleh korban kan hanya KTP gitu loh. Yang diserahkan korban itu hanya KTP. Kenapa semua dokumen kependudukan bisa jatuh ke tangan notaris? Siapa yang menyerahkan? Terus siapa yang membayar pajak? Padahal di dalam akta jual beli itu pajak harus dibayar oleh pembeli di situ untuk PPh. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Padahal Pak Sukardi itu tidak tahu menahu itu. Oke Pak, siap. Ya intinya ini aja. Jadi ada dua kasus yang nampak jelas ya. Jadi dugaan penipuan dan yang kedua kesaksian palsu di kala sumpah.